Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Apa faslun ya? Faslun. Adapun ini yaitu satu fasal. Arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun-rukun Islam khamsatun yaitu 5. Ada 5 rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rukun Islam itu adalah bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, ya. Yang keempat, wa shaumu ramadhan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu rukun Islam. Harus tahu, harus dipegang erat-erat sampai mati. Gitu. Itu faedahnya. Kita bahas satu persatu. Mengenai rukun Islam ini, semuanya ini ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di hadis Jibril. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang didapat dalam kitab Arba'in Nawawi, juga dalam kitab Majalis Tsaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah, sebutkan ketika malaikat Jibril itu bertanya, akhbirni anil Islam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, beritahukan aku tentang Islam. Apa sih Islam itu? Rasulullah menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Begitu. Terus malaikat Jibril membenarkan, shadaqta. Jadi walaupun ini kitab fikih, tapi isinya semua kandungannya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan melihat, ini kitab fikih, ini bukan hadis. Justru fikih itu intisari daripada Al-Quran dan hadis. Kita nggak usah lagi capek-capek goreng, ibarat gorengan nggak perlu lagi beli tepung, nggak perlu lagi beli bahan-bahan, tinggal caplok. Gak usah repot-repot. Ini udah kerjaan ulama. Ini udah kerjaan ulama mujtahid yang menyusun kitab fikih. Semua jawaban adanya di kitab fikih. Semua dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Gak usah repot-repot mana dalilnya. Gak usah repot. Kalau mau nyari dalil, cari aja di Indomaret. Gitu. Ya, cari dalil, cari aja. Datang kalau mau dalil, datang ngaji. Ngaji. Jangan lewat online gitu aja ngajinya. Kalau lewat online nanti pahalanya pun online. Mau enggak? Kalau ngajinya online, pahalanya online. Pahalanya di online nanti. Jadi kalau ngaji ya ngaji beda.
Kalau ngaji online sama ngaji langsung. Nah, berbicara tentang syahadat, apa sih makna syahadat? Makna syahadat itu bersaksi. Maksudnya bersaksi adalah i'tiqad, meyakini. Bukan bersaksi dengan dua mata, bukan, tapi hati meyakini. Gitu. Itu namanya syahadat. Karena maknanya syahadat itu adalah al-ilmu wal i'tiqad. Maknanya syahadat itu yakin, ilm, al-i'tiqad, wal iqrar, juga aneh, mengakui. Itu maknanya syahadat. Jadi, kan ada tuh sekelompok orang yang kurang obat, yang keluar dari rumah sakit jiwa, ngomong begini, orang itu aku bego, kenapa? Dia bilang aku bersaksi. Kapan dia nyaksiinnya? Ngaji. Makanya makna bersaksi itu bukan menyaksikan seperti kita menyaksikan sesuatu, tapi makna syahadat itu adalah i'tiqad, keyakinan. Jadi makna aku bersaksi, aku yakin, aku tahu, dan aku akui. Gitu makna syahadat itu. Oh gitu ya. Makanya kita butuh ngaji gitu, biar tahu. Kalau kita makna semakna maknanya, makna ikut adat kita atau ikut istilah kita, ya kagak ngaji gitu, kagak diterangin, bikin rancu. Di situ pentingnya mengkaji lafaz dan makna, harus tahu betul per huruf, bahkan per kalimat, per huruf kita harus tahu maknanya. Jadi syahadatu an la ilaha illallah itu rukun Islam yang pertama. Kunci itu syahadat itu. Kunci masuk Islam itu adalah syahadat. Kalau orang enggak syahadat enggak diterima. Ini bagi orang kafir. Kalau bagi orang Islam enggak perlu syahadat. Kita udah terlahir dari muslim. Karena orang tua kita muslim. Kalau orang kafir mau masuk Islam harus baca syahadat, harus dibimbing. Wa nutqu bi syahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadara. Kata Sahih Zubat, mengucapkan dua kalimat syahadat itu dianggap, dihitung untuk sahnya iman. Untuk sahnya iman. Itu syahadat juga dituntut bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kalau orang ini bisu, gagu, nggak bisa ngomong, kagak perlu. Yang penting isyarat bahwa dia mengakui tidak ada Tuhan selain, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitu. Makna meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, itu tidak cukup dengan itu saja. Kata Imam Ramli dalam kitab Syarah Sittinya, wa ta'allumi kalimatai syahadatu. Di antara yang wajib bagi orang mukallaf adalah mempelajari dua kalimat syahadat. Wajib belajar ilmu tauhid. Apakah cukup belajar tidak ada Tuhan selain Allah? Enggak. Wa fahmi ma'nahuma, dan memahami makna syahadatain. Harus paham maknanya. Makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat 20. Sifat 20 nya harus paham. Bukan hanya sifat 20. Berapa? Sifat 50. Sifat 50. Bukan hanya 50, tapi 63. Loh, pun nambah-nambahin ngaji makanya. Jadi nggak banyak tanya kalau ngaji, cukup kejawab dari di forum. Pun 63, ngada-ngada aja. Ya, kalau ngaji baru nggak ngada-ngada. Ngada-ngada kita. Jadi akidah itu ada 63 aqaid yang wajib diketahui dan wajib diyakini. Itu bukan 50, tapi 63. 63 aqaid. Yang 20, yang 50 adanya di la ilaha illallah.
adanya di la ilaha illallah yang 50. Yang 9 adanya di Muhammadur Rasulullah. Berapa tuh? 60 59. Sisanya di mana? Sisanya dari rukun iman. Rukun iman kan ada 6. Dikurangi 2, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Kan udah dibahas di la ilaha illallah. Jadi sisa berapa? Sisa 4 ya. 59 tambah 4 jadi 63. Nah, itu hitung-hitungannya tuh satu persatunya harus dibahas. Wujud, tidak, itu bagian daripada ilmu Islam, ilmu agama yang harus diketahui. Ilmunya engkong-engkong enggak. Kita zaman dulu orang Betawi itu sangat gemar pelajari tentang tauhid. Sifat 20 Habib Usman khususnya. Sebelum-belumnya Habib Usman juga. Orang-orang terdahulu walaupun kolot tapi ilmunya mantap, keyakinannya. Ya. Enggak perlu pakai golok berantem. Orang dulu mah yakin. Bismillah aja cukup. Kita bismillah 1000 kali katanya kayaknya enggak bisa terbang gitu. Orang dulu mantap akidahnya, keyakinannya, ya. Hebat orang dulu tauhidnya. Begitu. Walaupun sambil ikut jualan kagok gitu, tapi akidahnya mantap orang dulu mah. Enggak kayak orang sekarang, ya. Orang sekarang ya diputusin cewek aja langsung. Ya. Ya. Akidahnya orang sekarang ya ada masalah dikit langsung. Akidahnya orang dulu masya Allah kuat. Orang dulu tanggen gitu, putusin bisa nyambung, terus lagi banyak masih gitu, yang belum lahir juga masih banyak. Begitu selesai, hebat. Oleh karena itu harus benar-benar ditanamkan ini syahadat ini, bukan hanya diucap. Kalau diucap mah gampang, ya diucap mah gampang. Tapi ya, yang susah itu menanamkan keyakinan di dalam hati. Kadang orang mau mudah ngajarin tauhid bisa, tapi untuk mempraktekkan susah. Prakteknya mampu diajar ke tauhid, kita tauhid apa aja dia dilalap, sampai kitanya jadi lalapan nasi. Tapi giliran praktek semuanya pada zong gitu. Kenapa? Karena tauhid itu bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Selain teori harus praktek, itulah tauhid. Makanya nomor 1 dia mah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi wa makna la ilaha illallah itu di situ ada ulama ahli tauhid membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wujud, berarti maknanya la maujuda illallah. Karena dari mana sih kok tahu begitu-begitu? Mau kita bahas. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa sih Tuhan? Apa sih makna Tuhan? Baru masuk pembahasan. Bisa sampai 20 tahun ngaji. Tuhan itu adalah al-ma'bud bihaqqin. Itu yang namanya Tuhan. Zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya bihaqqin, emang sesuai dengan bukti. Dialah Tuhan yang harus disembah. Tuh, dari situ tuh berapa nih, Bro? Tidak ada yang harus disembah, yang wajib disembah, yang patut disembah kecuali Allah. Gak ada Tuhan selain Allah, gak ada. Betul. Apa sih makna ma'bud bihaqqin? Makna ma'bud bihaqqin ada 2. Makna ma'bud bihaqqin itu ada 2. Yang disembah dengan sebenar-benarnya itu ada 2. Pertama, al-mustaghni an kulli ma siwa.
pertama al-mustaghni an kulli ma siwa, yang cukup, yang maha kaya dari selainnya. Itu satu maknanya tuh, satu makna dari ma'bud bihaqqin adalah al-mustaghni an kulli ma siwa, zat yang maha kaya dari selainnya, artinya tidak butuh sama makhluk. Yang kedua maknanya, makna ma'bud itu al-muftaqir ilaihi kullu ma 'ada, yang dibutuhkan oleh selainnya. Jadi yang namanya Tuhan mah harus dibutuhkan nama selainnya, dan juga harus kaya. Maksudnya kaya tidak butuh sama makhluk. Itu makna ma'bud. Mana? Ma'bud. Jadi dari ilah itu maknanya ma'bud bihaqqin. Ma'bud bihaqqin maknanya ada dua. Ada mustaghni an kulli ma siwa, ada makna yang kedua adalah muftaqir ilahi ma ada. Jadi tidak ada Tuhan yang maha kaya yang tidak butuh kepada selainnya, tidak ada yang dibutuhkan oleh selainnya kecuali Allah. Jadi makna ma'bud ada dua. Pertama mustaghni an kulli ma siwa, yang kedua muftaqir ilaihi kullu ma ada. Itu bukan di teori ya. Kalau di teori gampang. Orang Yahudi juga, orang kafir juga bisa kalau teori doang mah. Kalau iman mah bukan teori. Iman itu adalah keyakinan. Kalau teori hanya sebatas akal. Kalau iman mah dari akal ke hati. Praktek lah. Jadi Allah itu maha kaya. Allah itu dibutuhkan. Yang butuh siapa? Kita. Nah, dari makna yang pertama, isinya nih. Dari makna mustaghni an kulli ma siwa, isinya, isi mustaghni tadi. Allah itu wajib bersifat wujud. Allah wajib bersifat. Ini diringkas kalau dibahas. Allah itu wajib bersifat. Jadi sifat wujud masuknya ke yang pertama. Wujud. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya atau tidak butuh kepada yang lain. Kalau sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain berarti kan ada. Kalau kita kan butuh. Kalau butuh berarti diadakan. Asalnya tiada. Allah mah dari, bukan dari, emang ada aja begitu. Nggak bisa dari. Kalau dari itu ada permulanya. Dari sejak kapan? Nggak ada sejak Allah. Sejak itu zaman. Dan Allah itu mawjudun bila zaman wala makan. Jadi ada aja. Siapa yang mengadakan? Nggak ada. Allah maha kaya, nggak butuh. Kalau siapa berarti butuh yang mengadakan. Jadi sifat wujud itu masuknya ke situ. Jadi yakin ya. Wujud itu masuknya ke situ tuh. Jadi Allah itu maha ada. Nah, Tuhan harus ada dulu sifatnya, wajib adanya. Allah mah dalilnya mana? Dalilnya ya kita, dalilnya alam semesta, itu dalilnya adanya alam dan isinya antara langit dan bumi, terus semua apa yang ada yang sudah, itu dalil adanya Allah. Jadi lihat aja, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada diri kita, adanya kita ini siapa yang mengatakan? Apa ibu bapak kita yang ngadain? Hah? Ibu bapak kita nggak tahu menau, yang di dalam perut sih. Ya, yang menciptakan itu Allah. Kali ibu bapaknya yang ngelukis gitu, yang ini matanya taruh beli dari ini, enggak, semua itu Allah ciptakan. Begitu. Kita mah awalnya nggak ada, diadakan sama Allah. Gitu. Kalau Allah mah maha ada ya. Gitu. Harus yakin itu. Oh berarti ada Allah. Kita ini ada ini. Kita gerak, kita makan, kita tidur. Siapa yang jaga? Allah. Yang ciptain kita Allah, yang kasih rezeki Allah. Gitu. Jadi Tuhan itu ada, ya ada. Siapa yang bilang kagak ada? Ada sekelompok ateis yang mengatakan tidak ada.
Jadi ini memurni alami aja begitu prosesnya. Kagak ada. Dulu di zaman Abu Hanifah, ada orang ateis nanya gurunya Imam Muhammad, nanya gurunya. Semua ulama kalah semua sama orang ateis nih. Waktu itu Abu Hanifah datang ke rumah gurunya. Gurunya lagi kebingungan. Kenapa guru? Saya ini bingung. Bingung kenapa? Ada pertanyaan kaum ateis yang belum bisa saya jawab. Semua ulama masih belum bisa jawab. Emang apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Allah itu di mana? Ya, Allah itu di mana? Yang kedua, ada enggak? Tidak ada sesuatu itu yang tidak diawali dengan ada dan diakhiri dengan yang diawali dengan tiada. Yang tidak diawali dengan tiada, yang diawali dengan tiada enggak ada. Yang tidak diawali dengan tiada itu ada enggak? Yang diakhiri dengan tiada. Mana contohnya? Gitu. Sesuatu ada tapi awalnya enggak ada gitu. Tidak diiringi oleh ketiadaan tapi ada. Bagaimana itu? Minta bukti, minta contoh yang bisa masuk akal. Terus sekarang ini Allah lagi ngapain? Gak bisa jawab. Terus Imam Muhammad mimpi ada pohon dimakan sama babi. Itu pohon dimakan sampai tinggal akarnya doang. Tiba-tiba dari pohon itu keluar macan, dimakan itu babi. Saya itu begitu. Tenang guru, kata Bu Hanifah. Masih kecil Bu Hanifah. Sekarang di mana orangnya? Di masjid tuh. Sekarang dia mau bikin seminar lagi, mau tanya jawab. Oke, kita ke sana guru. Siap, bawa. Si mudah, Bu Hanifah. Mulailah pertanyaan. Ya, si ateis ini suruh naik di mimbar. Abu Hanifah di bawah. Setelah berada di bawah, Abu Hanifah duduk beserta para ulama. Ateis ini mulai nanya. Saya mau nanya, Allah itu kan ada. Kalian kan meyakini Allah itu ada, pencipta ini ada. Nah sekarang di mana adanya? Sama Abu Hanifah ditanya lagi, Pak, gitu ya. Anda kan nanya sesuatu yang ada dan di mana. Sekarang saya tanya, susu itu ada lemaknya enggak? Ada. Kata siapa? Oh iya ada. Tunjukkan di mana, di atas, di tengah, di bawah. Yang nggak tahu di mana, ya gitu ada aja. Kita nggak perlu tahu di mana tempat. Yang penting yakin Allah itu ada. Sebagaimana Anda meyakini di dalam susu itu juga ada lemak, tapi nggak tahu di mana posisinya. Dia ngangguk-ngangguk itu benar ada. Yang kedua, tanya apa lagi? Emang ada sesuatu di alam ini yang ada tapi tidak diawali dengan tiada, tidak diakhiri dengan tiada? Kata Abu Hanifah, Bapak punya jari nggak? Punya. Coba. Ada jempolnya nggak? Ada. Sebelum jempol apa? Nggak ada. Terus terakhirnya apa? Jadi kelingking. Setelahnya nggak ada. Itu ada, sesuatu ada tapi nggak diawali dengan, tidak diiringi dengan ketiadaan. Awalnya tidak ada, tidak diakhiri dengan tiada. Langsung dia. Dan yang ketiga, dia nanya Allah lagi ngapain sekarang nih? Bingung. Turun dong, masa yang ini yang jawab di bawah, harusnya yang nanya turun dulu. Masa saya udah jawab Anda di atas bawah? Turun. Enak banget di atas dari tadi. Turun. Ya udah saya turun. Abu Hanifah naik. Mau tahu Allah ngapain? Allah lagi nurunin Bapak dari atas dan naikin anak. Langsung itu tobat. Sama Abu Hanifah, sama bocah kecil kalah. Tuh Abu Hanifah cerdas.
Jadi orang kayak gitu mah sebenarnya gampang dipatahin. Nah, akidah yang kita anut nih itu akidahnya para ulama-ulama salaf, akidah dari zaman Rasulullah. Para ulama-ulama mah cuma membukukan saja, mencatat. Aslinya ini akidah dari zaman Nabi Adam. Akidah sejati, ilmu tauhid itu ilmu tertua, ilmu yang asli, ilmu sebelum adanya Nabi Adam malah. Loh kok bisa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Jadi yang baca syahadat, yang bersyahadat sebelum makhluk ini Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi ilmu tauhid itu ilmu tertua sebelum adanya manusia, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya alam semesta. Allah sudah bersaksi. Begitu. Ini syahadat bakal diambil. Ini kita kapan bersyahadatnya? Kapan kita bersyahadat? Kapan kita bersyahadat? Pertama kali kita bersyahadat kapan? Hah? Apa baru lahir? Kapan kita pertama kali, coba ingat-ingat dah. Kapan pertama kali kita bersyahadat? Bersaksi gitu, kapan? Coba dah, umur berapa? Ada yang tahu nggak? Kapan kita beriman sama Allah? Kita ini beriman sejak di alam zarari, alam roh. Sudah beriman. Sejak zaman zarari di alam roh. Mana dalilnya? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Di Al-Quran dalilnya yang alastu birabbikum qalu bala. Ketika diambil sumpah semua. Semua para nabi, malaikat, semua roh diambil sumpah. Diambil. Semuanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Semua jawab. Pertama kali yang menjawab adalah Rasulullah. Pertama kali yang menjawab bala itu Rasulullah. Gitu. Terus diiringi amanah terus. Jadi kita ini udah beriman dari zaman zarari, zaman roh, mati dalam roh kita udah beriman. Makanya ini bakal diambil lagi syahadat ini, perjanjian ini bakal diambil di akhirat. Ditanya. Makanya kenapa orang kafir itu masuk neraka? Lawang dulunya bersyahadat kok nanti bandel. Orang dulunya ngaku saya ada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kalian. Kenapa waktu di dunia kan gak nurut? Bandel. Gitu. Jadi yang pertama adalah wujud ya. Yang ada di bagian pertama adalah wujud. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh berarti Allah itu ada satu, harus pasti itu ada. Dan adanya Allah itu tidak didahului dengan tiada. Ya, Allah itu ada. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Namanya la awwalalah. Tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya Allah. Ada aja. Zat yang maha ada, yang tidak didahului dengan tiada, itu namanya qidam. Jadi bahasa qidam kelanjutan wujud. Bukan beda. Qidam itu adalah zat yang maha ada, yang tidak didahului dengan tiada. Itu namanya qidam. Maka Allah wajib bersifat qidam. Qidam itu artinya sedia, kalau kata Habib Usman. Bahasa Melayunya sedia. Sedia itu dahulu, tidak ada awalnya. Harus diyakini bahwa Allah itu, kenapa? Karena Allah maha kaya, tidak butuh. Beda dengan kita mah hudud. Hadis, kita makhluk baru, adanya itu diciptakan, adanya setelah tiada. Kalau Allah mah enggak, mustamir. Itu adanya di sini. Di mustaghni an kulli ma siwa. Ini kita singkat-singkat aja biar tahu. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, di dalamnya itu tuh, di hatinya. La wujud, la kita terus sampai kalam mutakalliman illallah. Gitu. Satu kali la ilallah artinya mengisi sifat 20.
Pertama itu adalah wujud kedua kidam, ya, dua kidam. Setelah kidam, bako. Bako itu wujud yang tidak berkesudahan, tidak diakhir dengan tiada. Itu namanya bako, kekal. Kekal, tidak kayak kita. Kalau kita mah nggak kekal. Jadi kadang kita nih lagi melek, ntar mah hilang meleknya. Semangat, ntar mah hilang. Itu namanya game makhluk. Awalnya kita nggak ada, diciptakan sama Allah, hidup kan, nangis, habis itu gede, habis gede remaja, dewasa, terus tua renta, terus sampai kagak ada. Tuh namanya makhluk, begitu tuh, ganti lagi karena alamnya berubah-ubah kan? Awalnya ganteng, tahu tuh peot, nah itu makhluk. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi, pasti mati begitu. Nah kita harus meyakini itu tentang sifat wajib bako bagi Allah, dan juga kita mah tidak bako, kita mah fana, kita bakal mati gitu. Sebelum mati ini, di situ kita udah siap-siap buat kematian, dan hari setelah mati dibangkitkan terus sampai, karena di situ ada proses lagi, tidak sia-sia gitu. Terus habis bako apa? Mukhalafalil hawadis, itu masuknya ke situ tuh. Kemustaghni an kulli ma siwa. Itu mukhalafatul hawadis. Terus qiyamuhu binafsih, itu masuk ke situ tuh. Masuk ke situ qiyamuhu binafsih. Kalau wahdaniyat nanti masuknya ke bagian yang kedua. Kemuttaqil ilahi kullu ma begitu. Terus setelah itu, setelah mukhalafal hawadis, wahdaniyat masuk ke sebelahnya. Di situ masuk, sudah berapa tuh? 6 ya? 5 ya? 5. Kudus sebelahnya. Kudus masuk ke dalam muftaqir ilahi kullu ma ada. Di situ masuk juga wajib tanazzuhu minal aghrad. Tanazzuhu minal aghrad. Allah itu maha suci daripada segala tujuan. Itu makna pecahan daripada jaiz, daripada sifat jaiz. Ke situ tuh masuknya. Biar tahu aja nih, karena zuhum minal aghrad. Ya. Kedua, adamu ta'thiru syai'in minal mumkinat bi tab'ih. Di situ tuh. Adamu ta'thiru syai'in minal mumkinat bi quwwatih. Ada berapa tuh? Di situ tuh masuknya. Masuk ke dalam mustaghni an kulli ma siwa. Ada berapa? Hah? Wujud, kidam, bako, mukhalaful hawadis, terus qiyamuhu binafsih. Ada niat di sebelahnya, nanti masuknya. Karena zuhu minal aghrad, suci. Allah itu suci daripada tujuan. Dalam menentukan hukum, dalam menciptakan alam semesta, Allah nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan dalam arti nggak ngambil keuntungan. Kalau kita kan menciptakan sesuatu, ya kan, memperbuat sesuatu ada tujuannya. Tapi kalau Allah menetapkan syariat, menciptakan alam semesta, apakah tujuannya? Allah nggak butuh sama tujuan. Nah, itu harus diyakini itu. Dia Allah menetapkan perintah, menetapkan larangan, bukan karena tujuan yang kembali ke Allah. Enggak. Allah itu maha suci daripada aghrab. Begitu. Yang kedua, tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh. Harus yakin itu. Tidak ada satu makhluk pun yang memberi pengaruh dengan zatnya. Contoh obat, ini minum obat biar sehat. Dia yakini obat yang menyehatkan, nggak boleh. Harus diyakini bukan obat yang menyehatkan, tapi Allah. Itu masuknya ke akidah yang istiqlal. Tidak boleh. Yang kedua, tidak ada yang beri pengaruh dengan kekuatannya. Contoh,
emang obat nggak nyembuhin, tapi Allah taruh kekuatan di situ. Itu juga kagak boleh meyakini begitu, gak boleh, itu fasik. Kalau yang pertama kufur, kalau meyakini bahwa zat obat yang menyembuhkan itu kufur. Kalau yang kedua, kalau meyakini emang yang nyembuhin Allah tapi melalui itu obat, dikasih kekuatan obatnya, itu fasik. Udah berapa tuh? Berapa ini? Hah? Jadi yang 3 ditambah 5 ya? 8 14 ya jadinya. Mustahilnya lawanannya tuh. Lawanannya tuh. Jadi 16 berarti. 16 di situ. Sebelahnya wahdaniyat. Kalau Allah itu dibutuhkan ya harus esa. Harus esa. Kalau seandainya banyak berarti ketika yang satu ini butuh yang sama Tuhan lain, berarti ini nggak dibutuhin. Berantakan. Hah? Berantakan nanti. Kenapa? Karena kalau seandainya banyak, sedangkan makna ma'bud itu yang dibutuhkan oleh makhluk. Nah satu ini butuhnya ke sini, berarti nggak butuh ke gini. Hah? Berantakan jadinya. Harus wahdaniyat. Tuh wahdaniyat di sini mah di sebelah wahdaniyat. Terus juga harus kudrat, harus mampu. Nanti bahas satu persatu. Di sini dibahas nggak tauhid. Harus itu sebenarnya tauhid itu. Dalam tauhid, di dalam fikih pertama kali itu tauhid. Pertama kali yang dibahas itu tauhid. Nah, kedua yang masuk ke dalam apa tadi? Muftaqir ilahi kullu ma'adah, itu kudrat, maha kuasa. Maha kuasa harus. Kenapa? Kalau Allah itu dibutuhkan sama makhluk, sedangkan makhluk ini banyak, malaikat yang jumlahnya miliaran lebih, malah nggak hitung. Kalau miliar masih hitung, triliunan lebih dari triliunan. Duit aja triliunan, apalagi malaikat. Ya, duit aja jumlahnya ada yang triliunan. Berapa juta miliar triliun? Malaikat lebih dari itu. Karena alam semesta ini bukan ini doang. Alam yang segedenya langit dan bumi ada lagi di luar ini. Nah itu semua Allah yang ngejaga dan semua Allah yang ngurusin. Ini kita mah satu lampu isinya segede dunia akhirat. Jadi arus itu ngegantung di atasnya 18 miliar 18 lampu. 18 lampu, satu lampu isinya segede dunia akhirat. Sisanya lebih lagi banyak yang kita nggak tahu. Kita bagian dari dunia. Bagian dari dunia kita, bahkan kecil banget. Allah itu ngurusin semua. Kalau Allah itu ngurusin semua makhluk, berarti Allah itu wajib kudrat. Dan juga Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan arus dan semua makhluk-makhluk yang gede. Berarti Allah maha kuasa. Itu. Semuanya butuh ke Allah, semuanya butuh ke Allah. Malaikat butuh ke Allah. Semua makhluk butuh ke Allah. Enggak ada la ilaha illallah, tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah. Begitu. Kalau udah ditanam di dalam hati, udah beres, tenang aja. Gitu. Yang ketiga iradat. Dan ya kudrat, iradat. Iradat. Allah itu maha iradah. Apa makna iradah? Makna iradah itu menentukan, bukan berkehendak ya. Maknanya adalah menentukan. Kalau iradat itu sebelum terjadinya alam semesta, itu iradat. Kalau berkehendak menanti berkehendak. Tapi makna iradat adalah menentukan, taksis kata ulama tauhid, menentukan terjadinya alam semesta dan isi-isinya, dan juga apa yang terjadi itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Sebelum lahir udah ditentukan. Bulan jodohnya sama bulan matinya tanggal sekian, bulan matinya di tempat begitu. Itu udah ditentukan semuanya sama Allah. Udah urusan rezeki, jodoh, mati semua udah finish. Semua makhluk, bukan kita doang. Semua tumbuhan apa, tumbuhan ini tingginya sekian, daunnya sekian, udah nggak usah protes karena sudah finish. Termasuk masuk surga neraka itu udah ditentukan. Tahu? Kenapa? Karena Allah itu wajib bersifat iradat. Dalilnya iradat, ta'alluqnya iradat ya kudrat. Setiap sesuatu yang dikudrat sama Allah, yang diadakannya,
itu tertakluk dengan iradat. Semuanya tertakluk dengan iradat. Mana ada sesuatu di alam ini ada tanpa diiradah sama Allah, tanpa ditentukan. Ada sendiri, nggak mungkin. Semuanya udah. Bahkan antara langit dan bumi ini disengaja diciptakan. Ada ulama yang mengingkari antara langit dan bumi ini enggak diiradah, adanya otomatis. Kayak pojokan nih, tukang bikin pojokan enggak? Bikin. Katanya tukang cuma bikin tembok sama tembok, jadi pojokan. Di pojokan enggak diiradah. Akhirnya ulama yang ngomong itu tuh matinya suruh khotimah. Karena menganggap bainas sama wal ardh ini tidak diiradah, yang diiradah langit dan bumi, tengah-tengahnya ini enggak. Gitu. Itu mah otomatis saja ada. Mana ada otomatis. Semua itu ditentukan sama Allah. Pentingnya belajar tauhid itu jangan sampai kita melainkan sedikit. Berapa tuh? 3 ya. 4 ilmu. 4 ilmu. Ilmu itu mencakup kudrat iradat. Jadi apa yang Allah tentukan, apa yang Allah ciptakan sekarang, semuanya udah tertakluk dengan ilmunya Allah. Udah tahu Allah, nggak perlu khawatir, semua udah tahu. Sebelum kita lahir udah tahu Allah. Jadi nggak usah ragu, urusan apa aja nggak usah ragu, karena sudah tertakluk dengan ilmunya Allah. Arih nafsaka anit tadbir, semuanya udah finish, semuanya udah sama Allah, udah rapi. Gak usah protes gitu. Percuma diprotes juga ya, percuma diprotes juga. Kenapa? Karena sudah finish gitu. Kayak sekarang yang jadi 01 atau 02 kita protes gitu, kagak terima saya bawa golok ke istana, kita yang mati. udah terjadi. Yang penting kita udah ikhtiar, apapun yang terjadi terima gitu. Artinya terima bukan kita nerima gitu. Artinya ya sudah, sesuatu itu terjadi berdasarkan ketentuan Allah gitu. Padahal kita udah berusaha kan, tapi nyatanya Allah tentukan ya itu lagi yang naik kan. Nah itu semua udah ketentuan Allah gitu. Terus setelah ilmu kudrat iradat ilmu hayat, mah hidup. Tuhan mah harus hidup ya, masa Tuhan mati gitu. Kayak Tuhannya agama lain dan mereka menyembah sesuatu yang mati. Siddhartha Gautama ya, siapa lagi agamanya orang-orang itu mereka itu menyembah sesuatu yang udah mati. Kita mau enggak, Tuhan kita ada dan selalu hidup gitu. Tidak berubah, tidak, karena Allah Maha Baqa, tidak berubah, kekal. Terus habis hayat ini kita ringkas nih biar tahu. Sama ya, sama basar, kalam, terus qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Berapa tuh? Masuk lagi. Selain itu tambahannya wajib meyakini bahrunya alam semesta semua baru. Alam ini baru. Keyakinan tuh, meyakini bahwa alam ini baru itu keyakinan juga. Namanya hudusul alam ya, namanya hudusul. Nah, hudusul alam ini bagian daripada sifat jaiz. Sifat jaiz ini ada 5. Pertama yang tadi itu yang masuk itu tanazzuhanil aghrad. 2, la ta'thir li syai'in min al-quwwati bi tab'i. 3, la ta'thir li syai'in min al-mumkinati bi quwwati. 4, hudusul alam gitu. Barunya alam. Kelimanya lupa tuh, kelimanya apa? Itu bagian daripada sifat jaiz. Jadi jaiz ini bagi 5. Jaiz ini dibagi 5 karena zuhanil aghrad. Terus ada mutasir syai'in mungkin.
ada muta'assirin bi kuwati wadusul ala. Sama satu lagi itu wajib yakin itu. Jadi jumlahnya semua itu 63 yang di la ilaha illallah Muhammadur Rasul, di la ilaha 50. Yang wajibnya itu 12, sebelah mustaghni itu 12, mustahilnya 12. Jadi 12 tambah 12 24. Yang sebagiannya yang masuk ke muftaqir ilmu kullu ma'adah itu 26. Ya, wajib 13, mustahil 13. 26 tambah 24 berapa? 50. Jadi di dalam la ilaha illallah itu terdapat 50 aqaid gitu, 50 aqaid. Jadi harus yakin itu dalam la ilaha illallah itu yang tadi dicatat tuh. Insyaallah pertemuan depan dikasih ininya, kasih hasilnya, ringkasannya. Dan itu diyakini. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah, isi di hatinya itu la maujud la qidam la baqatrus illallah gitu. Jadi isinya itu la ilaha la, isinya itu walaupun sekali tapi berisi gitu, la ilaha illallahnya. Ini baru membahas la ilaha, baru bahas la ilaha illallah gitu. Kedudukan kita berapa? Yes, iya emang. Sipong. Begitu makna la ilaha illallah. Jadi harus diyakini itu ya. Nanti dikasih ringkesan tuh. Nah, syahadatu alla ilaha illallah, isi la ilaha illallah itu yang tadi tuh, yang isi 50 aqaid, 50 aqaid. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Isinya ada berapa di situ? Isinya ada 9. Pertama, wajib meyakini bahwa para rasul itu atau Nabi Muhammad itu wajib bersifat siddiq, artinya benar, jujur. Lawanannya kadzib. Yang kedua, Rasulullah itu wajib bersifat amanah. Ya, artinya amanah apa? Artinya amanah apa? Artinya amanah itu ismatuhu anil ma'asi, terjaganya Nabi daripada maksiat, baik maksiat kecil atau maksiat besar. Jadi Rasulullah nggak ada yang maksiat, semua Nabi nggak ada yang Jadi ismatuhum anil makruhat wal muharramat. Jadi Nabi itu terpelihara dari melakukan sesuatu yang dimakruhkan atau yang diharamkan. Beda sama kita umatnya. Ya, beda mah. Jadi Nabi menjangankan yang haram, yang makruh saja kagak. Kalau kita menjangankan yang makruh, yang haram aja mbak. Gitu. Kalau Nabi mah nggak ada. Kalau di Quran ada sejarah, ada yang mencatat zahirnya seolah-olah Nabi itu melakukan kesalahan, itu famu awalun, itu ditakwil. Jangan langsung bilang ini salah. Wa'asa Adamu rabbah, salah, bukan salah maknanya itu ditakwil. Maksudnya fa'asa Adamu rabbah, merasa maksiat tapi tidak maksiat karena Nabi maksum, tidak maksiat. Tuh, kalau kita nggak belajar akidah kan ngartiin Quran searti-artinya, nuduh Nabi maksiat, Nabi terusir. Ya, kalau kita belajar akidah, belajar tauhid kan sopan tuh. Oh iya, Nabi kan maksum. Jadi maksudnya fa'asa Adamu rabbah, ya, merasa maksiat, bukan maksiat kayak kita. Karena Nabi memang langsung terjaga, zahir batinnya terjaga gitu. Terus yang ketiga, wajib bersifat tabligh, menyampaikan. Semua nabi, semua rasul itu menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah Allah.
Yang keempat, nah mustahilnya tadi, mustahilnya amanah adalah khianat. Mustahilnya adalah khianat. Maksudnya khianat yaitu maksiat. Mustahil Nabi maksiat, mustahil. Nah, itu harus diyakini di dalam hati, tanamkan. Ada sekelompok sekelompok orang, kelompok organisasi yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu mengalami fase kekufuran, waliyadzubillah. Ada itu. Untung udah dibubarin. Kalau nggak dibubarin bahaya itu. Kalau orang Wahabi mengklaim abah ibunya Nabi masuk neraka, ada lagi kelompok lain lagi ngucapin Nabi itu pernah kufur. Hah? Siapa itu kelompoknya? Kelompok Hizbut Tahrir. Terang aja saya mah, biarin bentungin saya. Hak harus disampaikan. HTI itu meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu mengalami fase kekufuran. Mereka ngambilnya dari zahir ayat sih, kagak ngaji. Lebih bahaya lagi, lebih serem. Wahabi aja serem apa? Dia mengatakan abah ibunya Nabi masuk neraka, lebih serem. Serem itu. Masa abah ibunya Nabi masuk neraka? Yang bener aja, umatnya aja diselamatin. Masa ayahnya sama ibunya masuk neraka? Boleh ya zubillah. Nah, akidah kita jaga dari itu tuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah ngejaga dari keyakinan yang kayak gitu tuh, yang membuat kita sesat. Begitu. Terus yang keempat, wajib bersifat fatonah. Artinya fatonah adalah cerdas atau jenius. Mustahil baladah, mustahil bodoh. Ya, masa nyampain sesuatu bodoh? Ya Nabi cerdas buat ngelawan musuh. Kita aja umatnya banyak yang cerdas, ya kan? Banyak. Buktinya mana? Buktinya banyak koruptor. Kalau nggak cerdas nggak sukses. Ya. Kalau Nabi kecerdasannya adalah buat mengalahkan musuh. Kalau kita kecerdasannya buat ngegarong. Ya. Ngakalin. Kalau Nabi itu kecerdasannya adalah buat menegakkan agama, gitu. Nah itu 4 ditambah 4 wajib, 4 mustahil. Yang satu mana? Yang satu itu sifat jaiz bagi Nabi, artinya jaiz boleh. Apa itu? A'radul basyariyah. Itu sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Contoh, Nabi itu makan, tidur, minum, nikah, dan lain-lain. Kayak jalan, duduk, itu namanya a'rab. Nggak wajib bagi Nabi. Iya sakit. Nabi kadang sakit, kadang sembuh. Nggak wajib. Dia berdiri, duduk. Ya kalau seandainya Nabi wajib duduk. Wajib duduk. Nah itu sifat jaiz bagi Nabi. Boleh. Seperti manusia, seperti layaknya manusia. Nabi makan. Cuma harus dicatat nih, biar kita jangan salah. Nabi juga manusia kayak kita. Enggak. Basyarun lah kal basyar. Nabi makan, tapi makannya tidak kayak kita. Nabi minum, tapi minumnya enggak kayak kita. Nabi tidur, tapi tidurnya enggak kayak kita. Nabi nikah, tapi nikahnya enggak kayak kita. Kalau kita gerasak-gerusuk. Kalau Nabi enggak, sesuai dengan tuntunan syariat, perintah Allah. Ada dari umatnya Nabi, dari anak keturunan Nabi, Al-Idrusul Akbar namanya. Idrus Akbar ini datuknya Al-Idrus. Al-Idrus ini waktu masih kecil, dari bayi dia tidak terbesit di hatinya kecuali Allah. Dari bayi, dari lahir. Bahkan beliau bilang, saya kalau tidur nih balik ke kanan, saya ngelihat surga. Itu bukan mimpi, ngelihat. Balik ke kiri ngelihat neraka. Bagaimana saya mau tenang? Kita belok kanan, ya, belok kiri nggak ada apa-apa, kita ngelamun, ya, selonjor. Ya, kalau itu umatnya saja yang anak keturunannya sampai segitu, maka bagaimana Nabi? Jadi tidurnya Nabi bukan kayak kita.
Tidurnya Nabi bukan kayak tidurnya itu semuanya wahyu. Karena semua tindak tanduk Nabi itu wahyu. Nabi duduk itu, Nabi apapun yang dilakukan Nabi itu semuanya wahyu. Nggak keluar dari wahyu. Karena semuanya harus benar-benar terjaga. Karena Nabi itu panutan, uswah. Kalau uswah mah semuanya harus wahyu. Nggak boleh sembarangan. Nabi duduk, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana senyumnya Nabi, bagaimana cemberutnya Nabi, semuanya wahyu dari Allah. Begitu. Nabi makan pakai 3 jari. Nah, Nabi minum 3 kali, tegukan doang. Kalau kita kan lain, 5 jari gitu. Kalau ada yang 6 tambahin. Tuh cara duduknya, duduknya Nabi, makannya tuh. Kalau dipraktekin semuanya itu kesehatan semua bagi kita. Sholatnya Nabi beda, tuh. Istirahatnya Nabi beda, tidurnya Nabi itu beda, tidur qailulah itu beda. Semuanya itu itu namanya a'rad basyar. Harus diyakini itu, walaupun Nabi bersifat basyariyah tapi basyarun lah kan basyar. Innama ana basyarun. Innama ana basyarun, tapi basyarun lah kan basyar. Jangan disamain sama kita. Jangan bilang Nabi sama kayak kita. Jangan. Harus diyakini Nabi itu sempurna, manusia yang sempurna. Segala tindak tanduknya sempurna. Nabi setiap lirikannya itu diridhoi oleh Allah. Tidak ada satupun maksiat, sejengkal pun nggak ada. Satu pandang pun, satu kejap pun Nabi itu tidak ada maksiatnya. Hebat. Jadi basyarun lah basyar. Dohirnya Nabi itu manusia, tapi batinnya malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Dohirnya manusia, tapi batinnya Nabi itu malaikat, bahkan lebih dari malaikat. Gak ada yang tahu siapa itu sebenarnya Nabi Muhammad. La ya'rifu haqiqatahu illallah. Tidak ada yang tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu kecuali Allah. Lebih tinggi lagi dari malaikat. Begitu. Di dalam Muhammad Rasul ada berapa? Ada 9 tambah 50 jadi 59. Yang 4 diambil dari rukun iman. Rukun iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar. Tambahin di situ. Jadi 63. Harus diyakini, harus tahu. Kalau nggak tahu fasik, dosa besar. Dosa. Kalau nggak tahu yang 63 ini dosa. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Harus tahu. Kalau ada pertanyaan, ada berapakah aqaid 63? Jawab, makin merem saya jawab begitu. Ya. Harus yakin, 63 ini harus diyakini nih. Yang 10 itu, 63 sih, ngada-ngada aja. Ajaran siapa sih? Gitu kan. Lihat apa di kitabnya Habib Usman, sifat 20. Walaupun kitab Melayu, tapi itu kitab kelas tinggi itu, walaupun Melayu. Jadi akidah itu ada 63 aqaid, harus disimpan tuh, harus benar-benar disimpan. Jadi makna la ilaha illallah Muhammad itu secara ringkas tadi tuh ya. Itu ringkas tuh, enggak diperpanjang, enggak. Itu ringkas. Ada 63 aqaid. Jadi kepecah. Di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini ada berapa akidahnya? Diringkas ada 3. Pertama akidah uluhiyah namanya, membahas tentang ketuhanan. Yang kedua an-nubuwiyah, tentang kenabian. Yang ketiga as-sam'iyyat. Jadi kalau ditanya ada berapa kandungan akidah di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jawabnya adalah 3. Ada uluhiyah, ada nubuwiyah, ada sam'iyyah. 3. Yang uluhiyah yang tadi tuh, yang nubuwiyah yang tadi, yang 9. Yang sam'iyyah itu apa? Yang sam'iyyah itu yang isinya tentang hal-hal gaib, kayak adanya malaikat, adanya siksa kubur, adanya su'alul malakain, adanya kenikmatan kubur, adanya nikmat surga, adanya neraka. Semuanya kan gaib kan? Kagak tahu. Nah, itu adanya di akidah sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang gaib yang datangnya dari Rasul.
gitu. Itu harus diyakini juga. Ada surga neraka harus yakin. Ada sebagian kelompok yang gak yakin, masa surga ada sekarang, nanti surga enggak, dari sekarang udah ada. Ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada hisab, ada mizan, dan segala macam yang kita nggak tahu itu adanya di sam'iyat. Harus diyakini, harus. Ahlussunnah wal jamaah harus tahu tuh. Yang kita ngakunya doang ahlussunnah, tapi nggak tahu, tanya akidah berapa? Nggak tahu. Ya, harus tahu. Ada 63. Terus yang di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasul ada berapa kandungannya? Ada 3. Ada uluhiyah, rububiyah, dan sam'iyat. Yang sam'iyat itu isinya yang perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah, hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, itu namanya ada sam'iyat. Baru tahu, iya, itu faedahnya ngaji gitu. Begitu. Jadi di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah tuh rapi. Tinggal kita bahas Rasulullahnya itu tuh. Bahas Rasulullah. Apa artinya Rasul? Rasul itu artinya utusan, bahasa kitanya. Bahasa menurut ulamanya adalah insanun zakarun hurrun. Pertama, dia seorang manusia. Kedua, dia orang merdeka, bukan budak. 3, dia laki-laki, bukan perempuan. Itu Rasul. Kalau ada perempuan ngaku-ngaku Rasul, ngaku Nabi, langsung penjara aja, laporin. Apalagi aku malaikat, bakar aja udah. Ya, insanun hurun zakarun. Ya, uhiya ilaihi, yang diberi wahyu. Terus wa umiru bitabligh, atau wa umira bitabligh, dan diperintah untuk menyampaikan. Itu Rasul namanya. Itu namanya Rasul. Di manusia Rasul, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Terus juga laki-laki, dan juga merdeka, dan juga salimun min munafirit taba wa dana atil ab wa khana tambahannya banyak. Pertama, dia salim min munafirit taba, selamat daripada sesuatu yang membuat tidak disukai oleh tabiat. Seperti gila, nggak ada nabi yang gila. Harus diyakini, nggak ada nabi yang gila. Juga nggak ada nabi yang kena penyakit yang buat orang kagak suka. Adapun yang diceritakan tentang Nabi Ayub itu sebagian lama kata itu Israiliyat. Itu Israel. Karena syaratnya Rasul itu adalah salimun min munafirit taba, selamat daripada hal-hal yang tidak disukai oleh tabiat. Gitu. Yang wa dana atil ab wa khana juga Nabi itu selamat daripada keturunan atau ayah yang hina, ayah yang rendah, dan juga daripada seorang ibu yang khianat, serong. Makanya ada sebagian cerita, ada perempuan ini perempuan lacur, akhirnya taubat. Setelah taubat benar dan lahir darinya para nabi. Bagaimana? Enggak ada, karena syaratnya Rasul itu adalah salimun min munafirit taba wa danaatil ab wa khana ummin. Tambahannya itu uhiya ilaihi wa umira bitablighi, dan diperintahkan buat menyampaikan wahyu. Kepada siapa diutusnya? Apa kepada manusia, ins, apa kepada jin, apa kepada malaikat? Rasul ini ada khilaf, ada banyak ulama. Yang mu'tamad, yang kuat adalah Rasul ini yang sepakat nih, Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh manusia dan jin. Itu sepakat, diutus kepada manusia dan jin. Itu menurut pendapat mayoritas. Ya.
Ada sebagian ulama bilang Nabi ini diutus Rasulullah ilal insi wal jinni wal malaikah wal malak. Ada ulama yang bilang bahwa Nabi itu diutus kepada malaikat juga. Ada lagi ulama yang bilang Nabi itu diutus kepada seluruh makhluk sampai tumbuh-tumbuhan, benda mati semua juga diutus. Gitu. Ada 4 pendapat tuh ya. Ada 4 pendapat. Menurut Imam Subki mah itu Nabi diutus kepada malaikat tadi tuh. Ya, menurut Imam Subki dan Imam Suyuti. Menurut Imam Hulaimi, ya, menurut Imam Hulaimi Nabi itu tidak diutus kepada malaikat. Tapi menurut Imam Subki dan Imam Suyuti Nabi itu diutus kepada malaikat. Begitu. Ada lagi menurut Imam Barizi. Kata Imam Barizi, Nabi ini diutus kepada seluruh makhluk sampai seluruh tumbuhan dan benda mati juga itu Nabi diutus ke semua makhluk. Itu ada berapa pendapat tuh? Ada berapa pendapat? Pertama yang bilang manusia dan jin. Ya. Kedua manusia, jin, dan malaikat. Ketiga seluruh. Gitu. Keempat apa 3 tuh? 3 ya. 3 tuh pembahasan tentang syahadat masih panjang ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.